wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sukma Kurniasi. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai kerja praktek yang telah dilaksanakan pada perusahaan PT Pupuk Kujang Cikampek dengan tema implementasi e-marketing pada PT Pupuk Kujang. Baik, langsung saja saya sampaikan. Perlu diketahui, PT Pupuk Kujang adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pupuk dan petrokimia. Alasan mengapa saya mengambil tema e-marketing karena perusahaan Pupuk Kujang telah menerapkan teknologi dalam menjual dan mempromosikan barang untuk menerapkan pasar global dan meningkatkan volume pasar penjualan. Selanjutnya, profil perusahaan dan sejarah perusahaan. Nama perusahaan PT Pupuk Kujang Cikampek yang berdiri pada tanggal 9 Juni 1975 yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39 Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan industri kimia dan jumlah karyawan yang berada di Departemen Pemasaran Retail 20 orang dan mempunyai produk pupuk urea. Sejarah perusahaan. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juni 1975 dengan dana US dollar Amerika 250 juta. Merupakan pinjaman dari pemerintah Iran sebesar 200 juta dolar Amerika serta menyertakan modal pemerintah PMP sebesar 60 juta dolar Amerika. Selanjutnya, Grand Theory. Menurut James A.F. Stoner 2006, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan. Kedua, menurut Salyu S.P.H. Hasibuan 2002 halaman 2, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, menurut Hani Handoko 2000 halaman 10, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan penginterpretasian dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan pengorganisasian, menyusun personalia, pengalahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dapat saya simpulkan dari pengertian tersebut bahwa manajemen merupakan proses di mana seseorang mampu mengontrol, mengendalikan, dan mengarai sesuatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok, sehingga apabila dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar akan memperoleh hasil yang memuaskan dan sesuai sasaran yang dicapai. Kemudian Mindel Teori 1. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane-Keller 2008, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasi, dan memberikan kepada pelanggan untuk mengelola hubungan dengan yang baik dan nilai pelanggan yang unggul. Menurut Harry S.E. M.Si. CFRM 2007, pemasaran merupakan proses penyampaian barang dan jasa yang diinginkan pelanggan dan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan serta mempertahankan pelanggan. Menurut Profesor Dr. Sofyan Asuri tahun 2018, pemasaran adalah fungsi organisasi dan sekumpulan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mendeliver nilai untuk pelanggan serta memanage hubungan kepentingan pelanggan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah penjualan melalui proses merancang produk dan berkomunikasi yang baik dengan pelanggan untuk menambahkan dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, rank teori 1. Menurut Armstrong dan Kotler 2004 halaman 74, e-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja perusahaan untuk mengakomodasikan sesuatu, mempromosikan, dan menjual barang melalui internet. 2. Menurut Bane dan Kurz 2005, e-marketing adalah salah satu komponen dalam e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketer, yakni strategi, proses pembuatan,
pendistribusian, promosi, dan penempatan harga barang dan jasa kepada pangsa pasar internet melalui peralatan digital lain. 3. Menurut Strauss dan Force 2001, e-marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk merancang dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penempatan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa e-marketing adalah proses membangun dan menjaga hubungan pelanggan melalui aktivitas secara online untuk memaksimalkan pertukaran ide-ide produk, layanan, dan dapat memuaskan tujuan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, tujuan dan metode. Tujuan berdasarkan umum, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Kemudian, tujuan secara khusus membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan. Dalam lingkup teknologi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik beberapa perkembangan keilmuan di dalamnya. Mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah umum dan disusun dalam tugas akhir, melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Kemudian metode, tempat yang dijadikan objek penulisan kerja praktek adalah PT Pupuk Kujang. Penelitian ini memperoleh data sebagai bahan laporan kerja praktek dengan menggunakan beberapa metode serta pembahasan masalah selama melakukan kegiatan kerja praktek di PT Pupuk Kujang. Yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Metode wawancara. Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan karyawan yang berada di PT Pupuk Kujang agar dapat data yang diperoleh lebih jelas. 2. Metode pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di perusahaan yang bersangkutan. Tujuannya untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, sehingga dapat mengetahui proses penjualan online di PT Pupuk Kujang Cikampek. Yang ketiga, studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas sesuai dengan pengamatan dengan cara membandingkan dan menyesuaikan antara teori dengan praktek, atau dapat juga dilakukan dengan pengumpulan data yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan kerja praktek. Kedudukan dan koordinasi. Posisi yang ditempati selama kerja praktek di PT Pupuk Kujang Cikampek yaitu sebagai mahasiswa magang yang ditempatkan di bagian pemasaran retail. Kerja praktek yang dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai Jumat, yaitu dari jam 7 sampai jam 4. Dan dibimbing dengan Bapak Rejaril Frisandi sebagai Kepala Bagian Marketing. Dan juga manajer retail, yaitu Bapak Sohib Jamal Nurdin yang sudah banyak membantu dan mengerjakan tugas. Dan juga memberikan informasi selama kerja praktek di PT Pupuk Kujang. Ada pula tugas utama dan tugas pendukungnya yang dilakukan selama kerja praktek pada tanggal 20 Januari 2020 sampai 14 Februari 2020. Adapun tugas utama dan tugas pendukung selama melakukan kegiatan kerja praktek, tugas utama yang pertama yaitu membuat sales order, yaitu pembuatan dokumen konfirmasi yang dikirim ke pelanggan sebelum memberikan barang yang sudah order pesanan melalui email perusahaan. Biasanya dibuatkan surat konfirmasi yang dibuat setelah penawaran diterima oleh calon pelanggan yang sudah membayar dan mentransfer. Maka dibuatlah sales order tersebut. Biasanya jika pelanggan berada di daerah Cikampek, maka barang akan bisa dapat diambil secara langsung ke gudang Pupuk Kujang. Tetapi jika pembelian di luar daerah Cikampek, maka karyawan Pupuk Kujang akan mengantarkan barang tersebut. Yang kedua, membuat nomor surat memo internal, yaitu meningkatkan atau menegaskan permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, atau tugas-tugas yang diberikan kepada seseorang. 3. Mengupload berita acara serah terima dari Kementerian Pertanian. Melakukan pembuatan dokumen kontrak pembelian yang sudah dipesan melalui website Kementerian Pertanian. Dan ada pula tugas pendukungnya, yaitu 1. Pengarahan safety injection, yaitu pengenalan dasar-dasar keselamatan kerja dan kesehatan kerja kepada karyawan baru atau visitor. 2. Ikut serta meeting sales order,
melakukan kegiatan rapat dengan mengumpulkan semua karyawan dari Departemen Pemasaran yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 di Wisma Pupuk Kujang Cikampek untuk membahas strategi penjualan produk dengan melakukan promosi kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat memperkenalkan produk-produk non-subsidi dan retail kepada para petani di seluruh Indonesia. Dengan harapan para petani akan menggunakan atau membeli produk-produk tersebut atas dasar manfaat dan mereka diketahui dari kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT Pupuk Kujang Cikampek. 3. Ikut serta sharing session milenial yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020 di PT Pupuk Kujang. Kegiatan tersebut mengadakan kegiatan ngedate bareng BDOD di kawasan Pupuk Kujang yang berlokasi di Gedung Anggrek. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama yaitu Bapak Bambang Eka Cahyana dan didampingi oleh Direktur Komersil yaitu Ibu Rita Widayanti dan milenial Pupuk Kujang dari berbagai departemen lainnya. Untuk meningkatkan minat terutama pada generasi milenial untuk masuk ke dalam sektor pertanian dan sekaligus menjadi langkah penghubung pertama antara konsumen dan perilaku budidaya untuk menampilkan hasil pertaniannya, mengadakan sharing session serta menampilkan kegiatan budidaya dan ajang untuk ekowisata yang berencana mengembangkan turunan kembali yang sudah dimiliki dengan potensi-potensi diantaranya wisata alam, potensi flora dan fauna, dan wisata keluarga dengan konsep ekowisata di kawasan pabrik yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan terhadap penyebaran masyarakat lokal. Adapun permasalahan dan solusi ketika melakukan kegiatan kerja praktek, permasalahan yang pertama yaitu untuk penjualan online melalui marketplace, kurangnya informasi untuk para petani yang konvensional yang tidak tahu cara membeli melalui media online. Karena aplikasi Kujang Smart baru saja rilis pada 2 tahun yang lalu, maka aplikasi tersebut belum berjalan dengan lancar dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi tersebut. Untuk solusinya, dengan melakukan 2 cara, yaitu melakukan sosialisasi secara langsung kepada petani dan masyarakat untuk melakukan kegiatan dan membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pemanfaat dari aplikasi Kujang Smart. Nah, bagian tim promosi Pupuk Kujang mengumpulkan kelompok petani dan masyarakat untuk mendatangi secara langsung. Tujuannya agar mereka paham dengan teknologi yang sedang dikembangkan oleh perusahaan dan untuk memudahkan masyarakat untuk membeli pupuk secara langsung melalui online. Upaya ini sekaligus mengenalkan aplikasi Kujang Smart dengan cara penggunaannya yang sudah berjalan sejak 2 tahun lalu dan masyarakat dengan bantuan media online seperti internet yang dapat diakses untuk semua orang sehingga diharapkan dapat dikenal luas oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk permasalahan yang kedua, dari segi penggunaan pelaporan dalam situs website Kementerian Pertanian, untuk pelaporan dan membuat data itu masih terpisah. Dan jika ada data yang sama, itu harus dilakukan pengecekan satu persatu, sehingga memerlukan waktu dan fisik yang memang sifatnya pelaporan itu masih berantakan dan harus dilakukan pengecekan ulang. Sehingga untuk menggunakan ekspor import Excel yang diharapkan untuk bisa menemukan permasalahan pada data-data yang salah, malah justru tidak bisa terpakai, malah jadi berantakan. Untuk solusinya, seharusnya menggunakan Google Docs supaya data bisa sinkron, karena Google Docs itu bisa dipakai untuk semua device karena tidak berantakan saat digunakan untuk semua orang. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, penulis melakukan kerja praktek selama 20 hari di PT Pupuk Kujang Cikampek. Posisi yang ditempati yaitu sebagai mahasiswa magang di Departemen Pemasaran Retail. Kegiatan utama yang dilakukan penulis selama kegiatan kerja praktek yaitu membuat sales order, mengupload berita acara serah terima, membuat nomor surat memo internal, dan kegiatan pendukungnya melakukan safety injection, ikut serta sales order, dan ikut serta sharing session milenial.
Namun ada pula permasalahan untuk penjualan online melalui marketplace dan aplikasi Kujang Smart. Karena aplikasi tersebut baru rilis pada tahun 2018, maka banyak para petani yang tidak mengetahui. Maka dari itu, perwakilan dari PT Pupuk Kujang untuk tim promosi seharusnya melakukan sosialisasi secara langsung kepada para petani dan masyarakat untuk memberikan pengetahuan secara langsung kepada para petani produk kandungan dan cara penggunaan manfaat pada produk pupuk pertanian yang ada di dalam aplikasi tersebut. Dan ada pula sarannya, penulis mengharapkan untuk dapat lebih mempermudah mahasiswa magang mendapatkan informasi yang dibutuhkan kepada perusahaan. Untuk laporan melalui Kementerian Pertanian seharusnya tidak diserahkan kepada mahasiswa magang, karena jika ada data yang salah dan tidak sesuai, maka itu dikenakan denda yang sangat besar, karena memang itu sifatnya resmi yang diakses langsung oleh Kementerian Pertanian. Maka harus dilakukan dengan teliti, dan penulis mengharapkan agar kedepannya aplikasi Kujang Smart dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dikenal banyak oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan tutur kata yang kurang tepat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.